Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pertemuan berikut ini ialah melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang pembahasan tentang manajemen pengambilan keputusan. Ada namanya sistem pendukung keputusan atau yang disebut dengan CBIS digunakan untuk pemakai sebagai pendukung keputusan. Nah, tahapan-tahapan pengambil keputusan menurut Herbert Asimon yaitu yang pertama pada fase intelligence, artinya kegiatan untuk mengenali masalah, kebutuhan, atau kesempatan seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu design, artinya menentukan cara-cara alternatif untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Yang ketiga choice, artinya itu memilih alternatif keputusan yang terbaik dan kemudian implementasi yang disertai dengan pengawasan dan koreksi apabila diperlukan. Nah, berikut ini merupakan gambar proses pemodelan pengambilan suatu keputusan. Konsep Decision Support System yaitu pengertian dari DSS atau sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Nah, DSS ini menggabungkan sumber daya intelektual manusia dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas dari keputusan yang telah diambil. DSS ini merupakan sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambil keputusan manajemen untuk menyelesaikan masalah semi terstruktur. Nah, sistem pendukung keputusan ini menyediakan dukungan informasi interaktif bagi para manajer dalam proses pengambilan suatu keputusan. Dan tujuan dari sistem pendukung keputusan ini yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba untuk menggantikannya. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer dan dalam pemrosesannya, SPK dapat menggunakan bantuan dari sistem lain seperti artificial intelligence atau expert system, atau bisa juga menggunakan fuzzy logic. Contoh aplikasi sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu ada namanya institusional DSS, yaitu perencanaan strategis perusahaan. Ada juga namanya ad hoc DSS, yaitu untuk masalah atau situasi tertentu dalam suatu perusahaan. Dan industrial DSS seperti airline DSS, real estate DSS, dan yang paling marak sekarang ini ada namanya GIS, yaitu Geographic Information System, adalah DSS yang mendukung keputusan yang mencakup distribusi geografis dari sumber daya. Nah, mengapa harus menggunakan DSS? Karena yang pertama, keputusan itu yang lebih berkualitas, kemudian peningkatan komunikasi, ada juga namanya cost reduction, dan meningkatkan produktivitas, bisa juga menghemat waktu dan meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan. Alasan mengapa DSS ini dibutuhkan karena ekonomi itu tidak selalu stabil, kemudian kesulitan untuk mendeteksi sasaran bisnis yang beragam, meningkatnya kompetisi, ada juga elektronik, ada e-commerce, ada juga sistem yang ada tidak mendukung pengambilan keputusan, kemudian ada kebutuhan akan analisis yang khusus, ada juga kebutuhan informasi yang akurat, ada juga kebutuhan informasi yang baru dan tepat waktu, dan juga bisa menghemat biaya. Ada juga namanya end user computing yang seperti sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik Sobat Bidar, sekian pertemuan kita untuk minggu ini. Sampai jumpa di manajemen pengambilan keputusan yang berikutnya. Sampai ketemu minggu depan.